Gue tuh sebel banget sama satu hal. Tanah gue di deket kampus ini. Lokasinya enak, deket Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pas di hook perempatan jalan pula. Tapi bertahun-tahun cuma jadi parkiran gratis, tempat orang buang sampah. Tapi yang bayar pajak ya gue. Enak banget orang lain. Di sisi lain, gue lihat banyak orang bangun kos. Tapi jujur, banyak yang bikin gue geleng-geleng. Dibilangnya kos eksklusif, tapi kenyataannya depan biasa aja. Kamar kecil dan gelap, parkir semrawut, tetangga komplain terus. Gue mikir, kalau cuma mau begitu, mending tanah gue tidur aja sekalian. Sampai akhirnya, gue ketemu tim Vasco Arsitek. Mereka ini spesialis kontraktor kos eksklusif dan hunian mewah. Gue bilang ke mereka, gue mau bangun kos, tapi yang beneran niat, bukan kos asal jadi. Jadilah desain kayak gini. Kos eksklusif 2 lantai, di lahan hook, kelihatan dari 2 sisi jalan. Total ada 16 kamar. Tiap kamar 4,5 kali 3 meter. Konsepnya modern tropis. Bangunannya kelihatan simpel, garisnya rapi, banyak jendela, jadi kelihatan terang dan gak pengap. Bukan kos yang kelihatan murah meriah, tapi juga gak sok heboh. Sekarang, lihat satu kamarnya. Ukuran 4,5 kali 3 meter ini diatur biar kasur masuk enak, ada meja belajar, lemari nggak ganggu, dan masih ada ruang buat jalan. Rencananya, kamar disewain 1,5 juta per bulan. Udah full furnish jadi, yang ngekos tinggal bawa koper. Gak perlu ribet beli perabot. Satu hal yang gue tekankan ke Vasco, gue gak mau kos yang kalau sore, depan bangunannya kayak pameran motor. Karena lahan gue di hook, mereka bikin carport dan parkir lega. Mobil aja bisa masuk, motor bisa tertata rapi, akses dari jalan gak bikin macet. Ini hal sederhana, tapi bikin kos kelihatan serius. Dan tetangga juga lebih adem. Sekarang, bagian yang paling penting buat gue, duit. Gue tanya ke mereka, kalau gue bangun ini, kira-kira balik modalnya kapan? Kita hitung pakai cara simpel. Jumlah kamar ada 16, harga sewa per kamar 1,5 juta per bulan. Anggap semua kamar terisi penuh 100%. Pemasukan kotor per bulan 16 kamar kali 1,5 juta sama dengan 24 juta per bulan. Biaya rutin seperti listrik, internet, bersih-bersih, dan lain-lain kita anggap 5% dari pemasukan. 5% dari 24 juta adalah 1,2 juta.
Jadi, uang yang masih di tangan gue 24 juta kurangi 1,2 juta sama dengan 22,8 juta. Biar nggak penasaran, gue juga tanya, kalau dibangun butuh waktu berapa lama? Jawabannya, kira-kira 8 bulan dari mulai bangun sampai kos siap ditempati. Sebagai kontraktor, Vasco Arsitek juga kasih garansi bangunan. Contoh, garansi struktur, garansi kebocoran di awal-awal. Minimal kalau ada masalah teknis di awal, gue gak langsung pusing sendirian. Sekarang, kalau gue lewat tanah gue sendiri, gue udah gak julid lagi. Dulu, tanah ini cuma lahan kosong, parkiran gratis, sumber biaya pajak. Sekarang bisa jadi kos eksklusif 2 lantai, 16 kamar, ukuran 4,5 kali 3 meter, dekat Universitas Muhammadiyah Surakarta, carport dan parkir lega, sewa sekitar 1,5 juta per bulan, full furnished. Waktu bangun kira-kira 8 bulan dan estimasi balik modal 6-7 tahun. Kalau semua berjalan mirip hitungan tadi. Kalau lo punya tanah dekat kampus dan sekarang masih nganggur, coba jujur aja. Lo tim biarin jadi parkiran gratis atau tim udahlah bikin mesin uang kayak gini sekalian. Kalau mau, tulis di kolom komentar ukuran tanah lo berapa dan lo tim yang mana. Siapa tahu besok-besok tanah lo yang gue julitin. Tapi sambil gue buatin versi 3D-nya juga. Gue pamit dulu. Semoga berikutnya yang nambah bukan cuma luas bangunan, tapi juga saldo rekening.